Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibowo Hadi Saputra, NIM 20.01.53.0020. Di sini saya akan melaporkan proyek saya mengenai tugas atau ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman aplikasi mobile, yaitu MAML 02. Langsung saja saya mulai. Ini yang pertama ada activity main atau halaman pertama yang saya bikin. Itu di atas ini ada text view yang berisi tentang selamat datang, ucapan dari aplikasi untuk user. Terus ini juga ada text view yang kedua yang berisi perintah silahkan masukkan data diri, yaitu untuk mengarahkan user untuk memasukkan data dirinya di dalam aplikasi ini. Yang selanjutnya ada text view juga yang berisi masukan nama, yaitu untuk himbauan atau pemberitahuan untuk user untuk mengisi namanya di text view di sebelahnya. Ini bisa dilihat, ini ada text view. Selanjutnya ada text view yang selanjutnya, yaitu masukkan email, perintah yang diberikan aplikasi untuk user untuk memberitahu bahwa edit text di sebelahnya itu berfungsi untuk memasukkan email. Nah, selanjutnya ada edit text view yang berisi masukkan nomor HP. Di sebelahnya ini tersedia edit text, form edit text untuk mengisi nomor HP dari user. Selanjutnya ada text view yang keenam ya. Ini yang memberikan perintah masukkan password. Jadi user nanti harus masukkan password di sebelah kanannya di edit text. Edit text yang disediakan ini. Dan yang terakhir ada button untuk mengirim semua perintah-perintah yang sudah dimasukkan oleh user ke dalam aplikasi. Kita lanjut ke page selanjutnya. Ini ada text view yang berisi pemberitahuan kepada user bahwa data yang user masukkan itu sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi. Dan yang text view yang kedua itu berisi kata-kata selamat datang untuk sambutan dari aplikasi untuk user. Dan ini ada text view yang dituliskan nama itu nanti akan muncul nama dari user setelah diinputkan dari page yang sebelumnya, dari page awal. Dan yang selanjutnya ada text view yang berisi silahkan pilih menu, yaitu memberikan pilihan kepada user untuk melanjutkan menggunakan aplikasi ini, yaitu ke page kalkulator atau kembali ke page sebelumnya, ke page awal. Nah, ini terdiri dari dua button. Yang pertama itu button yang berisi kalkulator. Nanti user ketika memilih kalkulator ini akan menuju ke page selanjutnya, yaitu page kalkulator. Dan yang sebelahnya itu ada button yang berisi kembali. Yang dimaksudkan itu kembali ke halaman awal. Jadi user tidak ingin lanjut ke kalkulator, user bisa kembali ke halaman awal. Kita lanjut ke page selanjutnya. Nah, ini program kalkulator yang berhasil saya ciptakan memang agak sederhana kalau dilihat dari layoutnya, tapi insya Allah ini berfungsi dengan baik. Yang pertama, ini ada text view yang berisi program kalkulator sederhana untuk pemberitahuan dari aplikasi untuk user bahwa ini adalah program aplikasi sederhana. Dan yang ini adalah text view yang berisi hasil perhitungan. Jadi nanti ketika user sudah memberikan angkanya di edit text ini, angka pertama, dan di edit text selanjutnya, angka kedua, dan memilih tombol atau button yang diinginkan untuk melakukan perhitungannya, maka hasilnya akan ada di sini. Di hasil perhitungan, di text view hasil perhitungan. Dan di aplikasi ini terdiri dari 4 perhitungan, yaitu penjumlahan, button penjumlahan, button pengurangan, ini button pengurangan, button perkalian,
dan button pembagian. Nanti ketika user sudah berhasil memasukkan angkanya, angka pertama dan angka kedua, silahkan klik lagi tombol button-button ini, dan nanti hasilnya akan muncul di sini. Seperti itu. Dan ada lagi satu button di bawah, ini adalah button untuk lanjut ke page selanjutnya setelah menggunakan program kalkulator sederhana ini. Kita lanjut ke page selanjutnya. Dan yang ini adalah page terakhir dari aplikasi yang sudah saya buat, yaitu berisi dari teks satu text view dan satu button. Text view-nya itu berupa ucapan terima kasih dari aplikasi untuk user yang telah menggunakan aplikasi ini. Dan satu button yang berisi kembali, yaitu kembali ke halaman awal. Oke, kita lihat programnya. Ini ada program dari main activity, yaitu program yang pertama, program penginputan data. Ini bisa kita lihat bahwa yang pertama itu kita harus lihat dulu, kita bikin variabel dulu, variabel untuk masing-masing widget, yaitu ada text view, edit text, dan button. Ini sudah kita gunakan semuanya. Dan ini show button set on click listener itu untuk memerintah button untuk pindah ke page selanjutnya. Dan ini kita bisa lihat main activity this page to class. Berarti dari page main activity itu akan nanti pindah, jika diklik akan pindah ke page 2, ke page selanjutnya. Seperti itu. Dan kita lanjut ke program yang berikutnya, ke page 2. Di sini kita nggak lupa untuk bikin variabel buat masing-masing widget, yaitu ada button sama text view ya. Ini buttonnya ada dua, ada button 1, button 2, dan bundle extras ini untuk mengambil data dari page sebelumnya dan akan ditampilkan di page selanjutnya. Itu bundle extras. Dan nggak lupa juga ini kita lihat ada tombol button 1, variabel button 1 set on click listener untuk memerintahkan button untuk ke page selanjutnya, yaitu dari page 2 disk ke page 3 class. Jadi dari page 2 akan pindah ke page 3. Begitu juga selanjutnya pada variabel button 2 set on click listener untuk memerintahkan button untuk pindah, ketika diklik pindah ke page selanjutnya, yaitu dari ini kembali, karena fungsinya itu tombol kembali ya, dari page 2 disk main activity class, dari page 2 dan kembali ke main activity, yaitu page awal tadi. Kita lanjut ke page selanjutnya. Ini bisa dilihat, nggak lupa kita selalu bikin variabel dulu buat masing-masing widget. Ini terdiri dari text view, yang saya beri variabel tv1, edit text, ada et1, et2, button, yang terdiri dari button 1 sampai button 5. Dan ini juga ada perintah-perintahnya ya. Untuk button 1 itu tadi kita lihat adalah penjumlahan ID-nya. Bisa dilihat di sini, button 1. Button 1 ini beta hitung. Kita lihat button 1, beta hitung. Ini adalah penjumlahan. Jadi button 1, variabel button 1 ketika diklik akan memberikan perintah ini. Perintah penjumlahan. Seperti ini. Perintah penjumlahan. Dan selanjutnya button 2 ketika diklik set on click listener, ketika diklik akan menghasilkan program pengurangan. Selanjutnya button 3 ketika diklik set on click listener akan menghasilkan program perkalian dengan rumus seperti ini ya, masing-masing sama. X1, X2 tinggal kita berikan simbol saja, simbol perhitungan. Dan ini BT4 set on click listener, ketika diklik buttonnya akan memberikan perintah
pembagian untuk button 4 dan button 5 ini set on click listener untuk memberikan perintah ketika diklik pindah dari patch 3 lanjut ke patch 4, patch 3 disk, patch 4 kelas. Jadi dari patch 3 pindah ke patch 4. Kita lanjut ke program selanjutnya ya. Sesuai yang saya jelaskan tadi, hasilnya akan muncul di atas, di bagian atas. Dan ini adalah patch terakhir ya. Kita hanya menggunakan satu variabel button widgetnya satu, button BT1, memberikan perintah set on click listener untuk ketika diklik akan pindah dari patch 4 atau patch terakhir ke patch awal. Jadi kembali ke patch awal ketika user pertama masuk. Seperti itu. Langsung saja kita coba ya aplikasinya. Kita akan gunakan Scarpy. Benar, ada sedikit gangguan. Sebentar, kita lagi usahakan. Nah, ini sudah berhasil. Kita lihat aplikasinya. Ini. Nah, ini user harus memasukkan nama terlebih dahulu, misal nama saya Wibowo Adi Saputra. Email saya Wibowo Adi Saputra 234. Ini nomor handphone saya. Kita lanjut. Passwordnya itu berupa angka, numerik. Jadi kita random aja. Kita lanjut, kirim. Maka akan muncul nama saya di bagian bawah selamat datang. Dan jika saya memilih menu lanjut ke menu kalkulator, bisa diklik. Nah, ini kita akan masukkan, kita akan coba berikan contoh ya. Di angka pertamanya kita pakai angka 3. Dan angka keduanya itu 2. Mari kita jumlahkan, harusnya hasilnya 5. Muncul 5.0. Kenapa di belakangnya selalu saya pakaikan koma? Karena itu untuk memudahkan. Karena juga saya itu menggunakannya variabelnya double, bukan integer. Jadi supaya memudahkan perhitungan. Nanti kalau misalkan ada pembagian-pembagian yang menggunakan koma-koma, lebih mudah menggunakan variabel double. Kita lanjut menggunakan pengurangan. Berarti 3 kurang 1 harusnya itu 1. Benar. Maka kita lanjut ke perkalian. 3 kali 2 itu seharusnya 6. Kita coba. Benar, sudah jalan 6. Terus kita coba lagi 3 bagi 2 itu seharusnya 1. 1,5. 1,5. Salah saya. Oke. Itu semua programnya sudah benar. Kita lanjut ke page terakhir. Nah, ini adalah ucapan terima kasih dari aplikasi untuk user yang sudah menggunakan aplikasi ini. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, ada sedikit kendala tadi dalam memunculkan outputnya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.